wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim, akrab disapa sebagai Ibnu. Nah, pada podcast hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit nih bersama salah satu guru yang ada di SMA Negeri 9 Goa, yang menurut saya sih sangat menginspirasi ya. Nah, tapi sampai sini pasti teman-teman mempertanyakan, wah, kok bisa Ibnu mengatakan salah satu guru menginspirasi sih? Nah, oleh karena itu, mari kita sapa bersama-sama. Halo Ibu Rahmi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibnu. Selamat siang Ibnu. Iya Ibu, selamat siang. Ya, Nah, pertama-tama Ibu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena bisa bersedia untuk ikut berbincang-bincang nih Bu dalam podcast siang hari ini. ya sama-sama Ibnu. Ibu juga sangat senang karena sudah diundang di acara podcast yang bisa dibilang sudah mulai bersaing ya dengan podcastnya ya tit Om Ded Om Ded ya. Bisa dibilang seperti itu. Iya, Nanti Ibu. bisa buat podcast khusus Smansgo nih kalau dilihat-lihat, khusus podcastnya Smansgo. Ibu, ini baru sudah sedikit berguru ya Bu ke Deddy Corbuzier. Jadi, Ya, salam sama Om Ded. Oke, yuk itu. siap-siap. Nah, tapi pada hari ini Bu, sebelum saya ingin sharing-sharing bersama Ibu, Ya. bisa nggak sih Ibu ceritakan sedikit kisah perjalanan Ibu dari mulai karir menjadi seorang guru? Oh, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibnu atas kesempatannya. Jadi, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan semua. Nama saya Rahmi Nur Muslimah, biasa disapa Bu Rahmi kalau di sekolah. Kebetulan juga. Halo Bu Rahmi. Ya, halo Ibnu. Jadi kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 9 Goa. Nah, sedikit cerita, sedikit kisah perjalanan hidup saya. Jadi saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Kemudian saya perkenalkan nama ayah saya. Nama ayah saya itu Pak Ramli dan ibu saya Ibu Sohra. Ya, dan untuk perjalanan pendidikan nih Ibnu ya. Ya, jadi Iya Bu. ya, jadi singkatnya Ibu mengawali pendidikan dari sekolah dasar tepatnya di SDI Parangbobo. Nah, tempatnya itu jauh dari Malino Kota. Nah, kemudian Ibu lanjut SMP Negeri 2 Tombolepao. Kemudian Ibu melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 9 Goa. Tapi dulunya itu bernama SMA Negeri 1 Palangga. Ya, sebelum diganti menjadi SMA Negeri 9 Goa. Nah, setelah lulus SMA, Ibu berkuliah. Dulunya tuh Ibu ingin sekali menjadi seorang dokter, tapi sebenarnya cita-cita Ibu tuh berubah-ubah. Awalnya jadi dokter, kemudian jadi poluan, sampai-sampai Ibu mau jadi TNI. Waktu itu. Ya. Tapi salah satu guru yang sangat menginspirasi buat saya itu adalah guru bahasa Indonesia saya, Pak Suparmin. Kemudian Ibu Aziza, guru fisika saya. Kebetulan saya suka pembelajaran fisika. Dan juga
Ya, bahasa Indonesia pastinya karena saya suka membaca. Kemudian apa ya? Ibu Haja Samsiah, beliau sudah pensiun, kebetulan mengajar di SMA Negeri 1 Palangga pada masa itu. Nah, dari beliau saya sangat tertarik menjadi seorang guru. Dan juga ya saya ceritakan sedikit ya. Jadi setelah saya masuk ke dunia kampus ya S1, itu saya kuliah di saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di tahun 2016. Ibu berpikir pada saat itu, pada masa SMA, pas lulus, ibu berpikir kalau saya tetap pada pendirian ingin menjadi polisi, tapi kayaknya susah deh karena tingginya juga kurang. Tingginya kurang. Jadi sepertinya saya harus beralih ke profesi yang lain. Tapi menurut saya harus profesi yang sejalan dengan hobi saya atau keinginan saya, seperti itu. Nah, ternyata saya sangat tertarik dengan profesi guru dan terinspirasi dari guru-guru yang saya sebutkan tadi. Ya, tapi sebenarnya masih banyak lagi guru yang sangat menginspirasi buat saya. Tapi dari ketiga atau dari banyaknya guru, ada beberapa guru yang sangat menginspirasi. Salah satunya mereka. Nah, kemudian sampai mana ya tadi, waktu pas S1 ya, kuliah S1, saya memilih bahasa Indonesia karena itu saya pikir sepertinya bahasa Indonesia sangat menarik. Nah, saya pilih, kemudian alhamdulillah saya menyelesaikan S1 di tahun 2021. Ya, cukup lumayan lama karena di akhir semester itu kebetulan ibu mengikuti suatu perlombaan. Nah, perlombaan, dan memang arahan dari kampus, alhamdulillah dapat beasiswa untuk istilahnya ditambah semesternya karena untuk ikut lomba. Nah, tepatnya itu di Udayana Bali pada saat itu, di Universitas Udayana Bali. Jadi, alhamdulillah jadi finalis di sana. Nah, kemudian lanjut S2 lagi di universitas yang sama, di Pascasarjana UNM, prodi jurusan pendidikan bahasa. Jadi ibu lanjut di tahun 2021. Pas lulus langsung lanjut karena dorongan dari orang tua dan juga keluarga yang sangat luar biasa, yang memang betul-betul memotivasi saya untuk tetap melanjutkan pendidikan, karena menurut keluarga saya, selagi jiwa masih muda, kenapa tidak. Nah, lanjutlah S2. Alhamdulillah selesai di tahun 2024. Ya, lumayan juga 2024. Dan singkat cerita, adalah panggilan. Alhamdulillah lulus S2, ada panggilan, "Rahmi mau ngajar di SMA 9 tidak?" Wah, pasti tertarik dong, karena daripada nganggur kan. Daripada nganggur, ya kita, ya ada panggilan nih, kita coba saja, coba kali ya. Nah, jadi saya saya bilang bismillah, semoga ini adalah awal perjalanan saya untuk menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian saya lanjut saya mulai mengajar di tahun 2021. Sebelumnya saya belum mengajar, Ibnu. Saya belum mengajar.
Jadi dulu ya, jadi ibu itu jadi staf, awalnya jadi staf perpustakaan. Tapi karena ada jam kosong, nah tepatnya bukan tepatnya sih, mapelnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah Ibnu, bahasa daerah. Menarik ya Bu, menarik. Iya, bahasa daerah. Jadi saat itu ibu ngajar 11 kelas. 11 kelas. Tapi secara online. Jadi ibu gabungkan dalam satu room. Seperti itu karena kan waktu itu masih pandemi ya. Pandemi dan juga bukan pandemi sih, masih sudah hampir selesai pandemi. Sudah hampir selesai pandemi dan masih online. Nah, kemudian mata pelajaran bahasa daerah itu masih bisa dikatakan mata pelajaran pilihan, mata pelajaran tambahan seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita sudah diberi jam bahasa Indonesia dan juga bertemu lagi dengan guru andalan saya Pak Suparmin. Nah, beliau bisa dibilang sudah menjadi senior, yang awalnya beliau adalah guru saya, sekarang sudah menjadi senior saya di SMA 9 Goa, dan bisa dibilang beliau selalu memberikan motivasi dan juga dorongan supaya saya bisa menjadi guru yang hebat seperti beliau. Seperti itu. Jadi, dan juga alhamdulillah di tahun ini saya juga alhamdulillah diberikan rezeki yang sangat luar biasa, sudah menyelesaikan ujian P3K dan dinyatakan lulus alhamdulillah, dan alhamdulillahnya lagi ditempatkan di SMA Negeri 9 Goa. Jadi bagaimana ya perasaannya? Awalnya saya hanya hanya ingin mencoba, bismillah, semoga ini adalah awal saya untuk menjadi seorang guru. Ternyata saya ditempatkan di sekolah yang pertama menjadi awal karir saya. Ya, sangat berkesan buat saya itu. Seperti itu Ibnu, singkat kisah perjalanan ibu sampai menjadi seorang guru. Seperti itu. Wah, sangat menarik Ibu kisahnya. Ya. Wah, sampai sini sih saya bisa simpulkan berarti Ibu itu yang dulunya seorang murid di katanya dulu SMA Negeri 1 Palangga ya Bu? Ya. Sebelum menjadi SMA 9 Goa. Iya, betul Ibnu. Oh, dapat saya simpulkan Ibu, berarti Ibu dulu salah satu murid dan sekarang Ibu yang ngajar lagi ya Bu? Betul. Wow, sangat. Betul Ibnu. Jadi dulu itu pertama kali kalau kita mendengar profesi guru, ya bisa dibilang profesi yang bagaimana ya? Kan orang itu kalau ditanya terkait dengan cita-cita pasti mau jadi dokter, polisi, tentara dan seterusnya. Sangat jarang didapatkan bercita-cita menjadi seorang guru. Tapi setelah menjalani profesi sebagai guru, seperti wah, nikmat atau karunia yang sangat luar biasa yang ibu dapatkan. Mengapa demikian? Karena profesi guru itu bisa dikatakan profesi yang sangat luar biasa, memberikan ilmu tanpa jasa. Kemudian ya bisa dibilang ya dalam Islam kan ada ilmu amal jariyah kan, ya amal jariyah karena bermanfaat untuk orang banyak. Tapi semua profesi pasti memiliki manfaat untuk semua orang. Tapi menurut ibu, wah, seorang guru itu sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena menangani banyak kepala, banyak orang, banyak emosi. Ya, menurut ibu sangat luar biasa. Satu orang menghandle satu kelas
dalam sehari, wah, bukan satu kelas lagi ya, beberapa kelas. Dan ibu rasa itu sangat luar biasa karena mereka mampu mengendalikan banyak emosi, banyak argumen, banyak apa ya istilahnya, banyak siswa. Nah, hal itu tidak semua orang bisa lakukan. Tapi seorang guru ya, ibu rasa sangat luar biasa. Setelah ibu menjadi seorang guru, ternyata profesi guru itu bisa dikatakan profesi yang mantap lah. Bisa dikatakan sangat luar biasa. Ya, dikata luar biasa itu selalu saya berikan untuk profesi guru. Seperti itu, Ibnu. Wah, sangat menginspirasi Bu. Iya. Kisah-kisahnya dari awalnya cuman coba-coba Iya, ngisi coba-coba. mata pelajaran bahasa daerah ya Bu dulu. Iya, kan belum Wah. dapat jam bahasa Indonesia kan, jadi kita coba-coba. Tapi memang kan ibu berasal dari suku Makassar. Basicnya ya Bu, basicnya memang dari bahasa Nah, Indonesia memang iya. sebenarnya. Awalnya ya memang pendidikan S1 S2 kan bahasa Indonesia, tapi memang di UNM itu ada pembelajaran bahasa daerah sesuai dengan suku mahasiswanya. Ada Makassar, ada Bugis, tapi bukan tapi. Jadi ibu pilih mata pelajaran mata kuliah bahasa daerah Makassar. Jadi adalah bekal untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Makassar, seperti itu, Ibnu. Wah, iya Bu. Berarti perjalanan karir Ibu ini sebenarnya sangat panjang ya Bu. Dari awalnya memangnya dulu cuma niatnya menjadi polisi, polwan. Betul. Dan alhamdulillah sekarang rezekinya menjadi seorang guru bahasa Indonesia yang ada di SMA 9 Goa. Iya. Sangat panjang sekali ya Bu. Jejak karir Ibu itu sangat, kalau kata orang-orang itu jejak itu. Iya, Ibnu. Mungkin nah, Ibu juga tadi sampaikan ya. Sepertinya jaringan Ibnu lagi bermasalah ya, tapi ya oke, sudah stabil, Ibnu. Oh ya Bu, minta maaf Bu. Memang jaringan di Deddy Corbuzier ini lagi perbaikan Bu di kantornya. Oh begitu ya. Jadi mohon maaf Bu, agak sip. sedikit maintenance Bu. Oke, siap. Nah, baik Ibu, sudah tidak terasa nih Bu. Sepertinya kita udah di penghujung acara ya. Iya atau ya. penghujung pertanyaan nih Bu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya itu bagaimana apa ya Bang? Apa warisan atau dampak yang paling Anda harapkan dari pengabdian Ibu sebagai seorang pendidik di SMA Negeri 9 Goa? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Kira-kira harapan Ibu seperti apa ya? Ya, jadi menurut Ibu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, Ibu harap bisa meninggalkan warisan berupa warisan berupa semangat belajar, kemudian motivasi siswa untuk tetap semangat, kemudian bukan hanya sekedar pengetahuan semata, tapi Ibu harap mereka atau generasi-generasi selanjutnya itu membawa nilai-nilai kehidupan seperti bekerja keras, kemudian peduli sesama, toleransi, ya,
kemudian bermanfaat untuk banyak orang, dan juga mampu berdampak positif bagi masyarakat luas. Itu sih harapan Ibu untuk siswa terkhusus SMA Negeri 9 Goa, bukan hanya sekedar pintar dari segi pembelajaran, tapi juga cerdas bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang menjunjung tinggi. Kita kenal Makassar, suku Makassar itu menjunjung tinggi sirina pace kan. Nah, dan juga kita tidak lepas dari generasi sekarang itu, pacaran sudah di mana-mana. Kemudian tawuran di mana-mana, pergaulan bebas itu juga di mana-mana. Jadi Ibu harap generasi berikutnya atau siswa, pelajar itu bisa menjadi pribadi yang memegang teguh nilai-nilai yang Ibu sebutkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi harus menjadi pribadi yang tangguh, integritas, dan juga kerja keras tentunya, supaya kedepannya bisa semangat untuk bisa memilih pilihan hidupnya masing-masing. Seperti itu, Ibnu. Itu Ibu, itu saja sih harapan Ibu. Oh ya Bu. Wah, menurut saya itu Bu sangat menginspirasi ya bagi saya sendiri Bu. Wah, Dan menurut saya juga bisa menginspirasi bagi banyak siswa yang ada di SMA Negeri 9 Goa Bu. Amin. Ibu juga, Ibu rasa juga Ibnu adalah siswa yang bisa dikatakan menginspirasi teman-temannya ya, karena luar biasa, tidak semua siswa bisa seperti Ibnu yang Ibu dengar memiliki segudang prestasi ya, bukan hanya sekedar akademik tapi juga non akademik. Itu sangat luar biasa. Wah iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. tapi kalau menurut saya sih Bu, Ibu sih lebih banyak prestasinya ya Bu. Wah, nanti Ibu doakan semoga Ibnu menjadi sosok yang menginspirasi di masa depan, dan juga sukses meniti karirnya nanti. Amin. Wah guys, sudah tidak terasa nih kita di penghujung video. Nah, tapi baik nih Bu, mohon izin Bu, saya ingin menyimpulkan sedikit Bu persoalan yang kita bahas tadi bersama. Ya, boleh Ibnu, silakan. Yang dapat saya simpulkan itu Bu, pada pertemuan pada hari ini, kalau menurut dari pengalaman Ibu sih, jangan takut yang mengambil langkah untuk awal menjadi lebih baik lagi. Nah, karena dari Ibu itu saya dengar dari awalnya cuman ganti sip-sipan, dari awalnya juga dari guru bahasa daerah, dan sampai sekarang bisa mencapai yang ya, oke Ibnu. Mohon maaf Ibnu, tadi jaringannya terputus Ibnu. Oh ya Bu. Biasa Bu, aduh. Nanti saya tanya tukang di bawah Bu. Gimana sih itu kerjanya Bu? Ya, gambarnya juga agak pecah Ibnu. Tapi tidak apa-apa Ibnu. Tapi tidak apa-apa Ibnu. Layarnya boleh buram, tapi aslinya jangan. Asik. Jangan gitu lah Bu, aduh jadi malu. Kayaknya nih Bu, udah kode-kode juga nih dari ya Bu, udah kode-kode untuk ngakhirin video pada podcast hari ini. Oke, Ibnu, siap. Dan sebelum saya mengakhirinya lagi Bu. Ya? Ya Bu. Ya, aman Ibnu, aman. Oke Bu. Sebelum saya akhiri Bu,
dari pribadi saya Bu ingin mengucapkan banyak terima kasih Bu Ya, terima karena kasih, sudah Bu. menceritakan pengalaman yang sangat wah, kalau bagi saya sih itu sangat menginspirasi ya Bu. Ya, Dari terima yang kasih, tadi Bu. Ibu dari awalnya cuman iseng-iseng bisa menjadi seorang guru profesional di SMA Negeri 9 Goa Ibu. Amin, Terima kasih banyak amin. Ibu. Ya, terima kasih juga Ibnu atas kesempatannya. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Nah, teman-teman, mari kita ambil kesimpulan bahwa jangan takut untuk mengambil langkah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Betul. kayak betul betul betul. Kayaknya video ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dadah Ibnu, terima kasih ya. Sukses. Iya Ibu, sama-sama ya Bu.